Salam sejahtera, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Senin 8 November 2021. Kita kembali bertemu dalam pelajaran sekolah sahabat kita setiap hari dengan judul Hukum dalam Kitab Ulangan. Bersama saya, Pendeta Nikodemus Ginting yang melayani di distrik Medan Timur. Mari kita awali dengan berdoa. Terpujilah Tuhan Allah yang telah memberkati kami, mengaruniakan keselamatan, dan telah melindungi kami dan menyertai sepanjang hari ini. Kami akan belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Berkati kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bangsa Ibrani yang merupakan umat pilihan Allah ketika berada di perbatasan Kanaan, pada akhirnya akan mewarisi tanah yang Allah janjikan bagi mereka. Dan seperti yang kita lihat, Kitab Ulangan adalah petunjuk-petunjuk terakhir dari Musa kepada bangsa Ibrani ini sebelum mereka merebut tanah Kanaan itu. Dan di antara instruksi-instruksi itu terdapat perintah-perintah untuk menurut. Marilah kita baca ayat-ayat ini agar kita mendapatkan poin yang dinyatakan berulang-ulang. Dan mengapa poin ini sangat penting bagi umat itu. Seperti dalam Ulangan 4 ayat 44, Ulangan 17 ayat 19, Ulangan 28 ayat 58, Ulangan 30 ayat 10, Ulangan 31 ayat 12, Ulangan 32 ayat 46, dan Ulangan 33 ayat 2. Bahkan pembacaan sekilas kitab Ulangan menunjukkan betapa pentingnya penurutan terhadap hukum Allah bagi bangsa Israel. Dalam sebuah pengertian yang nyata ini adalah kewajiban-kewajiban perjanjian mereka. Allah telah melakukan banyak hal lagi bagi mereka. Hal-hal yang tidak bisa mereka lakukan bagi diri mereka sendiri. Dan bahwa mereka tidak layak untuk memulaikan itu. Inilah yang disebut dengan kasih karunia, yaitu Allah memberi kepada kita apa yang sebenarnya kita tidak layak menerimanya. Dan sebaliknya, apa yang diminta sebagai respon kita adalah penurutan kepada hukumnya. Sekarang tidak ada perbedaan antara kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia, yang tidak bisa terlepas dari pekerjaan hukum Taurat. Karena firman Tuhan berkata dalam Roma 3 ayat 28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Dan respon kita adalah penurutan kepada hukum tersebut. Jadi jika kita menurut hukum itu bukan dalam satu upaya yang sombong supaya kita diselamatkan oleh hukum tersebut. Sebagaimana firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Melainkan hal itu dilakukan adalah hasil daripada buah keselamatan yang telah diberikan kepada kita dengan penuh kemurahan. Sebagaimana firman Tuhan katakan dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kitab Ulangan bisa dilihat sebagai sebuah objek pelajaran yang sangat baik dalam hal kasih karunia dan hukum. Melalui kasih karunia, Allah menebus kita. Dia melakukan bagi kita apa yang tidak bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri. Seperti halnya Israel tidak dapat melepaskan diri mereka dari Mesir oleh usaha sendiri. Dan sebagai respon, kita perlu hidup oleh iman. Satu kehidupan yang menunjukkan penurutan padanya dan pada hukumnya. Semenjak kejatuhan Adam sampai saat ini, yaitu sampai pada saat mereka yang hidup melalui masa kesesakan dan juga saat munculnya tanda binatang, akan ada terus satu umat yang digambarkan sebagai mereka yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus, seperti tercatat dalam Wahyu 14 ayat 12. Hubungan Allah dengan umat perjanjiannya adalah sebuah hubungan hukum dan kasih karunia. Kasih karunia Yesus, maka Allah mengampuni kita yang telah melanggar hukumnya. Dan karena kasih karunia Allah menyanggupkan kita untuk menuruti akan hukumnya juga. Dan ini adalah suatu penurutan yang muncul dari hubungan perjanjian kita dengannya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan bagi kita dari pelajaran ini adalah, bagaimana kita bisa menghindari jebakan untuk tidak legalis ketika kita menuruti hukum tersebut. Kiranya ini dapat kita renungkan dan membawa berkat bagi kehidupan kerohanian kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga, kami kembali dapat belajar pelajaran sekolah sahabat.
Dan kiranya dengan urapan Roh Kudus, dengan kasih karunia-Mu, kami dapat melakukan setiap ketetapan, peraturan yang Tuhan percayakan bagi kami. Biarlah kemurahan Tuhan berlaku atas kami sekalian. Berkati seluruh pemirsa yang mengikuti program ini dan belajar bersama. Berkat Allah melimpah bagi mereka. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudaraku yang senantiasa mengikuti program ini dan belajar bersama Sekolah Sabat setiap hari. Biarlah dengan kasih karunia Tuhan kita akan kembali belajar untuk pelajaran esok dengan penuh sukacita. Tuhan menyertai kita.